Karena kalau enggak mungkin eh, perjalanan di Legacy ini tidak akan seseru hari ini ya. Jadi saya bersyukur saya punya ketemu sama satu orang ini, Edward Timawan ya. Karena kan yang ngajakin kan Edward Timawan ya. Nah, cuman karena ada Edward Timawan, jadi ada ini yang satu lagi ya. Edward William. Tapi ini nggak satu keluarga ini kayaknya ya. Satu Himawan, satu William ya. Ini mana yang dipungut? Yang dipungut yang mana nih? Ya. Hah? Oh, Himawan ya. Oke, so jadi teman-teman hari ini kita bisa belajar banyak. Karena dari yang gua tahu gitu ya, seumur hidup gua sama dia. Dia ini tipe orangnya yang kalau lagi posisinya lagi nggak gampang, itu tuh di trigger sedikit gampang naik lagi. Dan itu yang perlu kita pelajari, gimana caranya kita bisa tetap terus maju meskipun kondisi lagi nggak gampang buat kita. Oke, so tanpa berlama-lama lagi, kita akan sambut Kisti karena tidak ada video profilnya. Oke. Ya, ini dia. Dengan bangkit berdiri kita beri tepuk tangan buat Edward. Weh, botol minum baru nih. Bisa lebih cantik lagi gak sih botol minumnya? Selamat pagi teman-teman. Boleh silakan duduk dong teman-teman. Halo, gue deg-degan banget ya. Jadi mohon bantuannya teman-teman. Karena ini adalah sharing saya pertama di hari Sabtu. Deg-degan ya. Di sini dingin tapi kok di sini panas tapi kayak dingin gitu. Jadi gue biarin pakai jaket ya teman-teman ya. Jadi salam kenal teman-teman buat yang udah kenal dan belum kenal saya. Siapa tahu ada partner baru teman-teman ya. Jadi saya adalah Edward William. Ya, Edward Himawan. Jadi papa saya itu dagang batu akik nih ya. Namanya Tejen Himawan. Ya, punya anak namanya Edward Himawan. Nah, orang Edward William ya. Tadinya ada lagi satu koriko namanya, jadi si papa ada nulis di kertas namanya Edward Sugiyakin. Boleh? Pi, Sugiyakin dari mana? Nama teman papi, gitu. Gue bingung ya. Terus sama gue tadi dilihat apa arti si Edward. Edward Sugiyakin itu apa? Edward kalau dicari namanya kaya raya. Sugiyakin yakin kaya, gila. Materialistis banget orang tua gue ya. Itu jadi Edward William ya oke lah cukup lah gitu ya. Gitu teman-teman. Itu cuma cuplikan aja. Iya aduh deg-degan Aduh kalau biasa ngajar mah kan ada bahan, kalau ini bikinnya bahan sendiri soalnya. Gitu. Jadi hari ini bukan ngajarin, ya ini cuma sharing apa yang gue dapat, apa yang gue alamin selama gue join di Prudential teman-teman. Jadi judul hari ini adalah excuse or result, you choose. Gaya ya. Gitu. Jadi karena hari ini dimintanya mendadak nih ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Oke, next. Jadi perkenalan, asik, gila ya. Ganteng gitu ya. Segitu ya, aneh. AI. AI juga bingung ini mah ngerombak kayak gitu. Jadi nama saya Edward William, anak kedua dari dua bersaudara. Mungkin rata-rata udah pada tahu ya. Jadi saya anak kedua, ini koko saya Edward Himawan. Udah tahu pada tahu belum? Belum. Kok boleh bangkit berdiri kok. Gitu. Ya, ini koko gua, the only one, my brother ya. Kita beda 6 tahun. Lu saudara, kalau ini kakak, beda bro. Ya. Tapi lu di atas tingkatan teman-teman bro, tenang aja bro. Ya. Jadi itu betul, angpau lu paling gede. Gue sampai speechless, angpau si Yosua paling gede. Oke, lanjut. Jadi saya sama Edward itu bedanya 6 tahun teman-teman. Edward kelahiran 92. Saya kelahiran 98, masih kecil, masih lucu, masih imut gitu ya. Kita kebenaran cuma dua bersaudara, satu tanggal, satu bulan. Beda 6 tahun. Jadi kita lahirnya 19 April 2, karena dulu
susah. Jadi satu kue, satu acara, 2 kado, beres. Ya, paket hemat. Ya, jadi itu adalah cerita soal keluarga. Papa mama background pedagang. Papa sempat cobain beberapa banyak usaha. Jadi pernah dulu jualan porkas. Porkas tuh nomor togel. Nomor togel. Terus gue sempat lihat pas gue kecil ya, papa gue ngarung-ngarungin duit. Gila duitnya banyak banget. Banyak banget lah. Itu terus sempat jualan jus, sop kaki, yamin, naon deui nya. Terakhir batu akik. Batu akik pas Ebo udah SMA. Jadi dulu si papa dagang rame banget. Sampai gua pulang masih pakai seragam, langsung pakai batu cincin gitu ya. Terus ya udah gua ngeladangin, ayo pak, bisa masang, bisa apa. Omset sehari paling sepi 50 juta. Untung di atas 100%, wah gila enak lah dulu mah. Cuma ya itu karena mungkin papa idealis, jadi mungkin kompetitif juga ya. Jadi kalau ada sales nih, ya udah gue beli semua biar orang lain nggak bisa jualan. Cielah gaya bener gitu ya. Taunya trennya turun, papa megang barang, yang lain megang duit gitu. Itu salah strategi dong ya. Salah strategi ya. Tapi ya kan memang kalau kita pengusaha itu nggak selalu keputusan-keputusan kita adalah keputusan-keputusan yang baik gitu ya. Mungkin kan kita juga ada di persimpangan dilema lah gitu ya. Lanjut, mama juga bantuin papa. Terus di keluarga kita, bahkan keluarga besar papa, nggak ada yang kuliah selain saya. Stuart. Ya, jadi Edward kebenaran dulu kan lagi nggak gampang juga tuh. Jadi kalau bayar UKT, bayar uang kuliah tuh ya, ditagih lagi, nggak bisa ujian. Jadi dia males kayaknya dulu. Nah udahlah kuliah, dipanggil, udahlah gue mau ngejain prudensial. Tapi kan puji Tuhan sekarang sukses ya teman-teman. Ya, terus jadi saya bilang, si mama bilang gini, iya mama kita pengen punya anak yang kuliah. Karena teman-teman mami anaknya pada kuliah sarjana. Tapi mami kita yang nggak ada, dibilang gitu. Terus ya udahlah, gue teh nggak mau kuliah karena dari SMA udah dagang, teman-teman. SMA udah dagang, terus gimana Ebo mau kuliah nggak? Tapi kan keadaan ekonomi juga lagi nggak bagus. Jadi dia bilang gini, Ebo bilang gini, Mi udah aja Ebo mah nothing tulus, masukin nilai ya. Kalau masuk gue kuliah, kalau nggak mau kuliah, gue pengen dagang aja. Biarin kayak Edward lah, ya. Gitu. Jadi Edward juga salah satu role model, tepuk tangan. Ya, jadi ya udahlah gue mah nothing tulus, iseng nyobain masukin nilai, terus taunya pengumumannya, selamat Anda diterima, ya udah gue kuliah ya. Milih jurusannya ya udah yang gampang lah, administrasi bisnis gitu ya. Terus lulus tepat waktu 4 tahun, terus join lagi S2, S2 baru di tahun 2023. Itu karena nggak ada lesan sih, jadi temen ngajakin, Bo mau nggak S2 yuk, cenah. Tapi kan gue udah di Pruden, ngapain nih gue S2 ya? Nggak akan ngelamar kerja ke orang lain gitu kan. Apa sih kepentingan? Nggak ada urgensi. Tapi si papi teh sempat ngomong gini, iya pap, kamu teh sekolah kudu luhur, harus tinggi ya, supaya dipandang sama orang lain. Gitu. Terus ya udahlah S2 ya udah cobain lah, kan bisa hybrid juga, ada online ada offline. Ternyata lulus tepat waktu juga teman-teman, puji Tuhan. Baru lulus tahun kemarin. Jadi enggak juga sebenarnya. Apalagi kalau sama Yosua, lu S2 ngapain lah? Iya Yos. Nah itu. Tapi kemarin, jadi di bulan kemarin, di bulan Maret, gue tuh ada closingan. Closing terbesar gue, 180 juta. Referensi ini. Terus pas gue lihat KTP-nya nih ya, siapa namanya, terus belakang gelarnya gila banyak banget. Gelarnya ada 4 sama sertifikasi gitu ya. Terus kan Ebo ada bikin kartu nama di Civika. Ci, tambahin dong gelar S2. Sekaya. Pas datang, Cici selamat siang, ini kartu nama saya. Kamu S2 juga? Asik. Akhirnya itu membuahkan hasil. Dan seluruh biaya S2 gue langsung balik modal. Gitu. Jadi
kayak yang lucu-lucuan tapi ternyata menghasilkan API ya, lumayan. Karena dia ngomong, saya ini senang kalau orang punya gelar panjang. Dia bilang gitu. Ya. Bisa dipakein. Edward William gitu ya. Gitu. Itu soal background ya teman. Itu soal background pendidikan. Jadi cukup bangga dengan pendidikan sih oke lah. Terus papi gue langsung set di status kan. Selamat atas kelulusannya anakku Edward William SAB MBA. Woi langsung di screenshot dong sama gue. Ada enggak? Jadi puji Tuhan. Nah terus pengalaman kerja. Ya ini ada beberapa. Jadi karena papa mama pedagang. Jadi secara nggak langsung gue sama Edward juga jadi kayak pedagang juga mentalnya. Nah kebenaran istri saya itu analis kredit komersial di atas 30M. Terus dia bilang gini, saya tahu nggak apa yang ngebadain aku analis sama kamu pengusaha. Ya, terus gue bilang, apa ya? Ya mungkin gue lebih berani aja gitu ya buat ngambil resiko. Terus dia bilang gini, semua debitur aku ya semuanya punya satu kesamaan. Terlalu optimis. Terlalu optimis. Ngelihat peluang sedikit juga nih ya. Ibarat dari 100%, ngelihat peluang 5% aja itu udah peluang yang gede gitu. Kesannya gitu, padahal resikonya tuh jauh lebih gede gitu teman-teman. Jadi kalau pengusaha katanya ini banget, optimis banget. Ya. Jadi dimulai tuh 2016. 2016 itu Ebo baru masuk S1, baru masuk kuliah. Terus temen Ebo ada ngelamar jadi ini apa namanya supervisor di Jogja Ciwok. Terus dia bilang, Bo gue teh butuh SPB 1, lu mau nggak join? Ya udahlah, gue gawe gitu ya, cobain lah. Pas masuk itu, gue Cina sendiri, tinggi sendiri, putih sendiri ya. Jadi paling menarik. Dan counter gue paling rame saat itu. Beneran ya. Jadi karena yang lain nggak jemput bola, kalau yang lain kan kalau ngelihatnya, kalau di Jogja loh, orang teh pada duduk gitu ya, kalau ngitungin stok. Kalau gue mah di pinggir, ya ibu silakan sendal kardinalnya gitu ya. Dan anehnya teh ya, cowok seimut ini ya, disuruh ngejaga stand high heels cewek dong. Edan ya, edan bisa. Jadi yang lain mah SPB itu cewek gitu, menarik gimana. Ada sih cowok gitu ya. Cuma ini udah, udahlah gitulah pokoknya lah. Jadi nggak lama SPB, tapi gue banyak dapat pengalaman lah di SPB. Karena jadi banyak kenal-kenal orang dalam-dalamnya gitu ya. Karena waktunya nggak lama, tapi karena gue seneng connect sama orang, jadi kebenaran dapat tuh kenalan-kenalan gitu ya. Terus lanjut 2017 masih kuliah, si mami itu seneng bikin masakan. Jadi gue tuh kalau orang Chinese tuh kan ada marga, bukan marga, apa ya, Hokian tuh ya, kayak marga sih ya. Jadi si mama tuh Hokian, dia bisa bikin nasi bistik. Enak pisan, tapi bukan nasi bistik goreng. Jadi kayak ada kuah-kuahnya gitu ya. Terus cobain, aduh gue enak banget. Terus gue mikir, kalau dagang kayak gini, siapa yang nggak mau beli? Ya. Terus waktu itu jualan cincin, dapat duit, beli kalung emas. Terus dagang ya, modal dari mana? Beli gerobak, beli panci, beli piring, pokoknya semua lah. Jadi gue jual kalung gue, jual, langsung gue beliin gerobak, langsung jualan di pinggir jalan tuh. Di sebelah hotel King Garden kalau dulu. Dulu King Garden bukan hotel. Hotel Sofia. Jadi Saritem, benar ya? Sar Black ya. Jadi kalau Saritem gitu ya. Jadi Gang Sar Black gitu namanya ya. Sar Black. Itu gang, sebelahnya hotel, sebelahnya ada toko plastik, koerik, nah depannya gue coba jualan. Jadi kesibukan gue tiap hari adalah itu 19 ya kayaknya. Jadi setiap hari jam 7, kan gue teh kelas 1 semester ya, kelas jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Jam 1 sampai jam 5 atau jam 6 sore gue ngider, udah dagang kain sih. Tapi masih nyalo-nyaloin lah, karena kan gak ada modal. Jadi ngider, toko kain, gue nongkrong lah di toko kain di Dolatip, kemana lah. Terus jam 6 udah harus ada di Gor Jati.
nyiapin gerobak, apa dagang gitu ya. Sampai jam 2 subuh tiap hari. Tapi gue nggak kuat. Jadi gue pikir, ini kayak enggak, tipes, nggak punya asuransi. Jadi ya udah kita udahin aja ya. Tapi 2 bulan itu udah balik modal, udah untung kok gitu. Jadi ya udah cuma dijadiin pelajaran aja gitu ya. Sampai di tahun lalu teman-teman, tiba-tiba malam-malam ada yang telepon, nomor tidak dikenal. Terus pas gue angkat, ya halo malam Pak. Ya ini sama nasi bistik Banjur Mister Ebo bukan? Pak itu udah tutup 2017. Masih ada yang nyari ya. Gitu. Gitu. Enak banget. Atau dia sebenarnya bingung ya. Kayaknya dia lagi di Sarblek terus dia bingung lah. Makan apa kayaknya. Gitu ya. Yang terdekat, tergampang gitu ya. Ternyata udah tutup 2017. Terus lanjut, ini kan 2018 trading tekstil. Nah jadi dulu tuh Edward bilang, Bo cobainlah cenah prospek-prospekin. Sebenarnya di Dulatip gitu teh teman papa mah meren ada yang kenal kayaknya ya. Tapi ya kan saya sendirinya mah nggak kenal kan. Jadi banyak ya udah kenalan lah, main ke toko gitu. Itu mau sok Bo nanti ngomongnya gini ya, nanti ceritain namanya Pak Ali dia apa ceritanya segala. Oke, dateng gitu ya. Pas duduk, halo Om, selamat siang. Ya duduk. Mau nawarin asuransi ya? Langsung ditembak gitu dong. Coba. Ah, aduh kayaknya nggak gampang jualan gini nih. Dulu, karena ngerasanya, kenapa orang bisa ngebaca ya? Apa di jidat gue ada asuransi gitu? Kayaknya nggak ada ya. Terus jalanin, pokoknya nggak bener lah caranya. Akhirnya eh, si perunya nggak terlalu dijalanin, tapi tradingnya lama-lama ngegedein teman-teman. Terus ada satu, dulu ada namanya Om Akyong. Om Akyong itu pedagang jeans paling gede, sedulatif, paling kaya lah. Ya, terus gue ngeliat gila stok ini. Terus dia propertinya tuh udah nge-L, udah tembus jalan. Dari Dulatif dia tembus ke Sudirman. Ya, terus lihat stoknya edan nggak gunung gitu. Terus gue bilang, Om ini satu berapa? Berapa juta gitu, misalnya 3 juta. Kan gue ngitung ya. Itu udah 3, 4, 5, 6, anjir. Miliaran bro, ini mah bro. Miliaran ini. Ya, terus dia tuh ada ngitung uang. Sekali ngitung tuh satu tas, satu spanbon, 750 juta. Pulang sore-sore, gue tuh suka makan sate di Dulatip teh. Terus dia tuh, kan gue tahu satu tas spanbon berapa? 750 kan? 750 juta. Dia pulang nenteng 4. 3M dong. Tiap hari sih ya. Dan terus gue bilang gila ya tuang kain kayak gini. Jadi mulailah karena mungkin ada instingnya jadi aduh cobain ya. Terus pas nangkring di toko orang, gue teh butuh barang ini nyari kemana ya? Oh ada kok saya punya barang. Padahal mah tokonya teh di sebelah tau gak? Cuma mereka teh gengsi. Jadi gue bilang oke kok warna apa? Warna hitam. Butuh berapa? 500 yar, 5 gulung dia bilang. Harganya berapa segini? Ah ini bisa gue lebihin nih 500 perak. Jadi gue ke sebelah, Om, besok kayak gini harganya segini kan? Iya, yaudah saya beli 5 gulung. Oke, Bo, diantar ke mana? Nanti ada angkot ngambil. Angkot ngambil, Pak, muter dulu. Sudirman, kenapa muter sih? Udah pokoknya mau muter dulu, Bapak dompet di sebelah. Oke, muter. Sudah muter ya. Muter. Tapi si Om sebelahnya teh nggak tahu tau nggak? Muter. Ah lumayan nih, dapat 500 ribu. Lumayan. Jadi lumayan tuh cuan tuh ya. 500 ribu, 1 juta, 4 juta, 10 juta, 20, 50, cepet ya 100 juta gue pernah dapat. Jadi gue pikir, gila ya dagang kain enak ini. Waktu itu. Ya, terus udah 2019 beli polis ke Edward. Dijadiin agent. Ya. Jadi kalau sekarang kode AJI adalah 2019 teman-teman. Terus beli polis 2020 COVID, 2020 COVID terus gue ekspansi, gue buka pabrik kerudung. Itu kan ada aneh ya. Lelaki Cina jualan kerudung. Itu udah 3 keanehan kan. Jadi kalau gue ke garment nih, oh ini yang punya Dede Tex teh.
dia nggak nyangka ini Chinese gitu kali kayaknya ya. Jadi terus tapi gue banyak connect sama ibu-ibu haji gitu ya. Terus mereka ternyata seneng. Nah jadi dari situ gue rasa, gue bisa menangin nih bisnis ini. Tapi Edward pernah ngomong gini, Bo, boleh nggak lu jangan cari pola yang baru. Kenapa gitu? Kita punya paman satu bangkrut teman-teman. Tadinya dagang paling gede setanah abang, paling kaya lah. Enggak sih paling kaya, cuma paling gede lah gitu ya. Terus bangkrut, keadaannya sampai sekarang pun nggak mudah. Terus boleh nggak Bo, jangan cari pola baru, lu mah nggak usah pinter, lu tinggal ikutin gua, copy paste. Gitu ya. Nanti dulu lah, masih idealis. Terus di 2019 gitu, Ebo tuh udah pinjam duit ke bank. Jadi utang numpuk, utang ke supplier, utang ke bank, kayaknya 2019 dikurangin 1998, 21 kok. 20 tahun, 21. Jadi kayaknya waktu itu gue pernah rekap ya, omsetnya bagus. Omsetnya setahun bisa 15 M, 10 M dagang kain. Datang dari pabrik, ini gini nih kirim 1 tronton ke Jakarta. Seru lah dagang nih. Ya gue pernah ngerasain ramenya. Terus dari situ mulai berani pinjam duit ke bank. Karena ini kurang modal. Kalau gue bisa tambahin dengan hanya bayar bunga 1%, cengli pisan. Jadi ngeberaniin diri tuh. Ternyata teman-teman ya, pas 2020 COVID, utang gue 5 M-an lah ada kayaknya lebih. 5-6 M lah ada kayaknya ke supplier, ke bank. Terus gue bilang, gila ini kalau gue bangkrut ya, semua bangkrut ya. Semua bangkrut. Atau gue mau pasang badan aja. Tapi waktu itu di umur 21, 22 lah. Ya, terus gimana? Tiap hari, tiap bulan bayar bunga, nggak bisa tidur. Terus si Edward pernah ngomong ini, kalau makan ya, gue tuh ngeliat lu tuh pusing aja. Sana. Iya tuh gue gak bisa tidur gimana gak pusing. Gue kayak gak bisa tidur tau gak. Bete terus. Ngomong salah sedikit senggol bacok. Ya. Tapi pas 2020 Edward masih kerja kan. Zoom di rumah. Ya. Dia renov rumah. Nambah mobil. Nambah mobil apa ganti mobil. Ya. Duit banyak. Ya. Anak ada baru lahiran si Jesel ya. Terus gue rasa gila ini bisnis apa ya. Si Edward teh. Ya. Orang lain mah sepi. Idea naik, income naik, tim jalan. Jadi sebenarnya nggak keganggu. Ya, gue rasa gila ya. Capek tuh gini terus kata gue teh. Cobalah jalanin. Tapi coba training itu gue belum serius. Jadi gue dulu keras ya Koido. Bo, banget. Gitu ya. Baru sadar. Bo, datang training ya. Iya kok, datang teh siang jam 10. Ya, baru bangun. Ya, Bo, datang meeting. Iya kok. Males tapi guenya belum mungkin belum sebenarnya butuh sih, cuma guenya mungkin belum momentumnya lah waktu itu kan. Terus gue tahu gue keras banget dan akhirnya ya udahlah gue coba jalanin. Nah, di tahun 2020 itu ya gue ke Jakarta. Gue tetap nyelesin kan. Jadi gue bawa tas isinya sampel, datang ke toko terus dia bilang, Bo udah nggak usah buka tas, dagang sepipisan, lu di sini duduk makan makan padang bareng sama gue. Ah kenapa? Saking sepinya. Terus gue gila ya gue tuh udah sebulan di Jakarta nggak dapet omset, nggak dapet PO gitu ya. Terus gimana? Kok gimana coba cara prospeknya gimana caranya? Ya lu jelasinnya gini. Oke gue coba ya. Ternyata pas datang ke teman gue closing. Datang ke teman gue closing. Wah gila. Itu di bulan Juni. Ya bulan Juni ya. Terus udah pulang 40 juta. Terus ya udahlah. Bisa nggak ya gue kejar gitu. Akhirnya puji Tuhan closing terus. Sampai sekarang nggak berhenti dari sana. Dari situ baru full time full heart teman-teman. Akhirnya juga bisnisnya sama saya dibakar kapalnya semua. Bakar. Karena gue ngerasa, gila ya, gue dagang tekstil aja mungkin baru 7 tahun, tapi perubahannya ya udah signifikan banget. Terus gue ngeliat, gila 5 tahun, 10 tahun ke depan teh gimana nasib gue teh gitu. Udahlah, kalau sekarang nggak cut loss, kalau tetap masih idealis, kalau tetap masih terlalu optimis, pasti bakal makin turun teman-teman.
Dari situ gue bakar kapal dan ya, jadi di 2023 itu baru full time dan full heart at Prudential Legacy. Gitu. Nah, ini perjalanan di Prudentialnya. Jadi tahun 2019 sampai 2022 itu tadi kan nggak ngerjain Pru, tapi cobain ikut sistem teman-teman. Ini adalah bukti kalau saya dulu pernah ke kantor di Pasir Kaliki. Dan gue kurus banget kayaknya, belum buncit kayak sekarang dah. Ini yang hijau nih. Yosua yang itu tuh. Come on. Come on. Iya, suksesor. Nah, terus 2019 sampai 2022 itu kan tadi nggak ada closing ya. Cobain datang ke kantor, tapi kadang tuh gue tuh ngerasanya, aduh malu Kadang malu, bukan malu. Kadang gue nggak enak gitu ya. Gue teh datang, nggak ada omset. Orang lain tuh banyak takut, gue tuh cuma takut dijudge saja pada saat itu. Terus ya udah, jalan. Nah sampai sekali waktu, Edward tuh ada nelpon, Bo kita makan malam yuk. Berdua di mana? Camtai. Gila gaya. Tiba-tiba pas gue masuk restoran ada kok Ivan sama Ci Sansan. Kalau lu inget, lupa ya? Hah? Lu lupa? Balik? Jadi lu pernah ngejebak gua, Bo ayo kita makan berdua. Pas datang ada Ivan Sansan. Oh ini sekalian makan, dia tuh bilang gitu tau enggak. Jadi applause buat Ko Ivan dan Ci Sansan. Sebenarnya gue juga lupa sih ya, ngomong apa ya, cuma gue inget lu ngajak gue makan sama Ivan Sansan sampai gue tuh ya disemangatin lah. Brainwash mah enggak, disemangatin. Jadi waktu itu malu banget dan sampai Edward minta tolong gitu ya ke yang lain buat supaya gue tuh bisa jalan gitu. Karena ya gue tau lah dia sayang banget sama gue, bener enggak? Gitu. Terus 2023 itu yang tadi gue bilang closingan Jakarta. 2003 beres dalam 7 bulan AB 300 juta. Tapi gue itu orangnya dengan strategi kalau gue tuh nggak bisa di-distract. Jadi dulu bilang kok Edward tuh ngomong, Bo jelasin aja jiwa, jelasin kritis. Kok gue mah gila, nggak fokus. Jadi gimana? Gue mau jualan kesehatan aja semua dulu gitu maksudnya. Karena apa? Jadi seumur gue waktu itu jualan kesehatan itu pasti sebulannya 670.000 teman-teman. Gue jualan ke 40 orang. Akhirnya AB. Ya. Dari situ 2024 udah AB nih. Ya. Tapi banyak alasan karena gue merit di 2024 bulan 7. Terus mau coba beresin tesis kan, tesis itu sidangnya dibagi 3 kan. Gue mau coba cicil. Terus ya udah, jadi dari awal sampai tengah tahun gue ngapa-ngapain, gue nggak achieve apa-apa. Ya, terus ya udah 2024, 2023 301 juta angkanya. 2024 naik sih 421 juta tapi nggak jadi apa-apa. Ya. Terus 2025. Nah, ini nih. Ini adalah mungkin secara nggak langsung jadi kayak titik balik buat gue juga sih. Jadi kalau 2024 alasannya cuma gara-gara merit, tesis itu adalah happy problem lah. Ya. Tapi di 2025 tiba-tiba Tuhan izinin bulan 3 paman gue meninggal. Bulan 5 si papa sakit kritis. Bulan 7 istri keguguran. Bulan 11 si emak meninggal, nenek gue. Selang sehari adik ipar gue meninggal. Itu jadi titik balik sih buat gue. Karena gue ngerasa, gila ya. Tuhan teh cobain kita dengan banyak cara. Padahal yang gue tahu ya background paman gue, papa gue, kayaknya nggak ada apa-apa gitu, nggak ada sakit apa-apa. Tiba-tiba Tuhan izinin. Nah kebenaran teman-teman, pas 2025 pas si paman gue meninggal, kita cobain pakai BPJS. Terus gila ya lama gini sampai paman gue meninggal teh nggak diurus di rumah sakit, jadi cuma didiemin doang sampai meninggalnya. Nggak lama, 2 bulan, papa gue sakit. Wah itu kan pakai asuransi Prudential ya. Wah ya dan gila, puas banget, gampang banget. Terus ternyata pengklaiman habis 1,6 miliar teman-teman. Semuanya full cover pakai Prudential. 1,6 miliar. Nah
dari di Jakarta, gue ngerasa gila ya kalau orang lain nggak punya asuransi ya. Kadang kita tuh suka pikir gimmick lah, ini limit berapa miliar belum nggak akan habis. Sok aja cobain kalau sakitnya keras mah. Habis, bisa habis. Ya, ini orang lain mesti punya. Ya, dari situ ternyata gaspol terus sampai adik ipar gua stroke 3 minggu di rumah sakit di mitra keluarga pakai Prudential juga semuanya full cover habis 400 juta sampai meninggalnya. Jadi wah gila, gua tuh banyak dibantuin sama Prudential lah dalam hal ini gitu ya. Jadi dari situ mulai banyak closingan 2025 kemarin promosi AB. Jadi saya baru promosi gitu. 2006 start strong. Nah, ada satu value teman-teman yang dari dulu gua ada ngomongin juga di next. Nah, ini soal giving. Nggak ada suara ya. Ini orang ngebagi-bagiin emas gratis. Satu kepingnya $3.300. 50 juta lah sekarang. Bagi-bagiin. Nggak mau, cina. Lu perlu banget ini. Ngedilepas juga. Terima. Ada yang nerima, ada yang enggak. Tuh. Lu mesti ambil. Percaya sama gua. Percaya sama insting lo. Nggak mau, cina. Apa sih lu? For what, cina? I don't know. Nah ini orang Asia suka duit nih, jadi dia nyamperin. Nah itu diambil. Karena dia tahu itu emas asli, walaupun di dalam edan. Hah? Ya, apa sih yang kita kasih? Apa sih yang kita kerjain? Kasih emas kita teh. Cuma ada bentuknya nggak emas, saudara nggak. Kita tahu nih, yang tadi jalan, mungkin ada butuh apa gitu ya. Dengan kita ngasih emas, itu pasti bisa jadi impact buat hidup dia, teman-teman. Ya, jadi ini adalah yang gue pakai semenjak ya udah, papa gue sakit, gitu ya, dengan cita-cita yang tadi. Gue jadi jualan lebih enak, jualan lebih santai, jualan lebih enjoy, ya nggak ngejar-ngejar. Yang kalau ngejar dengan follow up yang caranya memang baik aja dengan cara yang benar. Dan yang keempat adalah nothing tulus. Ya, lebih ke gini juga sih teman-teman. Kalau dia nggak mau terima, aduh gila kasihan ya. Sampai ada gitu sih. Kalau gue ya, karena orang banyak nyepelein dan gue rasa kalau dia sampai ngalamin dan punya proteksi tuh, waduh, gitu. Ada semangat teman-teman? Nah itu eh karena fokusnya bukan di kita, karena kontrolnya bukan di kita. Cuma kasih yang terbaik aja buat orang lain. Cuma kasih yang terbaik aja, ya dengan cara yang benar tentunya teman-teman. Ya, kadang kalau gue sih kalau ke orang yang deket banget gitu sama gue ya gue sampai kok lu mesti punya banget, mesti punya banget. Ada satu cerita nih teman-teman. Kemarin gue ada prospek satu yang punya sate ini gitu lah, ya. Anaknya meninggal setahun yang lalu. Anaknya kelahiran 89. Kena kanker prostat. Ya. Ketahuannya tahun 2021. Dia beli sama satu orang, kok Glenn kenal. Dia beli sama satu orang, jadi dia belinya AIA dulu, 2017. Seluruh riwayat keluarga aman lah harusnya. Terus papanya senang olahraga gitu ya. Pokoknya badan fit bah, fit banget. Udah umur 60 sekarang papanya juga. Tiba-tiba kena kanker prostat, kanker testis, sorry, kanker testis. Terus 4 tahun dirawat, habisnya 8 miliar. Dan sorry, masih meninggal teman-teman.
Walaupun udah keluar 8M nih ya. Udah ke Malaysia, Singapura, Indo, Cungkuo, China masih meninggal. 8M. Belum biaya akomodasi, ya, biaya makan. Mungkin habis 11-12 M lah dibilang. Ya. Terus pas kemarin si orang agentnya sama gue direkrut lagi, terus bilang, aduh Bo, gue tahu asuransi bagus, gue tahu asuransi penting. Tapi gue teh masih trauma dibilang. Gila orang sampai punya hati segitunya ya. Gue trauma, trauma kenapa? Ya gue tahu sama orang ini dekat. Masuk ke rumah sakit, dianya masih ketawa-ketawa. Padahal gue tahu dia tuh kesakitan banget. Ya. Sampai orang tuh, ya udah mereka giving yang terbaik buat orang itu sebenarnya. Sampai giving yang terbaik. Gitu. Nah, jadi yang Ebo sampaikan di siang ini ada 3 poin teman-teman. Ini adalah poin pertama. Ini soal excuse. Ya, excuse adalah, ini kalau gua ngambil kalau ngetik di Google nih ya. Apa itu excuse? Excuse adalah alasan yang dibuat-buat. Seringkali menyalahkan faktor eksternal untuk menghindari tanggung jawab atas kesalahan atau target yang tidak tercapai. Ya, ini digunakan sebagai pembelaan diri untuk mengurangi rasa bersalah atau mempertahankan harga diri. Jadi Ebo rasa, Ebo di tahun 2024 cukup banyak excuse. Padahal kalau dilihat ya, kenapa 2024 lu nggak fight buat AB? Ya, mungkin Ebo jadiin merit dan tesis itu sebagai excuse. Ya, padahal di 2025 nih, gua nggak kerjanya berapa bulan. Ya, papa sakit di Jakarta aja gue nemenin terus sama Edward. Gue sampai bilang, kok gue papa belum siuman, gue gak mau pulang. Itu gue udah merit tuh. Terus bini gue, pulang atau saya cenah. Ya nanti dulu tungguin papa siuman. Ya. Mungkin sebulan ada, enggak ada sih. 3 minggu ya Jakarta ya. Papanya 3 minggu. Paman gue sebelum meninggal, keluar masuk rumah sakit, antar ke puskesmas, antar apa, antar makanan, nemenin di rumahnya. Berapa lama? Mungkin sebulan lagi. Istri gue keguguran, gue gak berani kemana-mana. Bener nggak? Gue mesti stay, nemenin dia, support dia. Itu berapa lama? Mungkin 2 minggu di rumah, gak kemana-mana. Gak kerja. 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu gak kerja. Nenek gue itu sedih juga. Gue gak kemana-mana. Dedek ipar gue, walaupun dedek ipar nih ya. Jadi istri gue punya dede, nah ini suaminya. Jadi bukan dedek ipar gue langsung, suaminya. Di Jakarta di Mitra Keluarga Bekasi, gue bolak-balik ke sana. Dia sakit 3 minggu, gue 3 minggu hampir full di sana. Gue make sure semua klausul pengelemannya semuanya berjalan dengan lancar. Jadi gue kalau di total ya, nggak kerja tuh berbulan-bulan. Sebenarnya bisa nggak ya boleh jadiin excuse waktu itu? Bisa banget. Kalaupun nggak naik aben ya, ya udahlah, gue lagi banyak cobaan tahun ini. Mungkin ya, mungkin. Tapi ya gue nggak dijadiin excuse karena gue rasa ya orang lain butuh juga sih. Gitu teman-teman. Nah pertanyaan adalah kenapa banyak banget orang yang kejebak dalam excuse? Ya, banyak banget. Kenapa banyak banget orang terjebak dalam excuse? Melindungi diri dari rasa gagal. Otak secara natural menghindari kita dari rasa sakit. Ya, contoh nih, kalau Koresa, sama gue mau ditonjok nih. Belum ketonjok. Belum ditonjok nih, baru radio seginilah. Lu udah tutup mata, pasti gitu kan. Karena otak itu secara natural menghindari dari rasa sakit. Gitu. Jangan ditonjok dulu lah tuh, itu mah otak gua jadi geger otak itu mah. Ya. Jadi misalnya nih orang bilang, udahlah market lagi sepi. Ya. 2024 katanya pemilihan presiden. Bener kan? Pemilihan presiden 2024 ya. Nantilah ramenya setelah pemilihan presiden, kata orang dagang gitu ya. Nantilah 2024 setelah pemilihan presiden juga rame. Terus lu nggak ngapa-ngapain nih, cuma nungguin. Ibarat punya toko nih, cuma dibukain. Tapi kita nggak jemput bola. Udah nggak jadi apa-apa juga.
Tapi ada nggak pas 2024 pemilihan presiden, toko kain yang rame? Ada. Karena dia nggak bikin excuse teman-teman. Ya. Sampai sekarang juga, even yang udah pemilihan presiden udah berapa tahun nih, yang nggak berubah strategi, tetap sepi. Gitu teman-teman. Itu yang gua tangkap ya. Terus yang kedua adalah lingkungan yang menormalisasi terhadap excuse. Ya, jadi kalau biasanya gua di orang dagang tuh ya, kok gimana rame? Sepi. Ini weh ngareye, saya ngomong gitu ya. Terus kalau Edward nanya ke gua, Bo, gimana kain rame? Sepi. Padahal sebenarnya kalau di recap ya orderan mah ada aja lumayan gitu tau nggak? Tapi kenapa ngomongnya sepi? Dengan ngomong sepi, maka apa yang bakal terjadi? Sepi. Makanya kalau ya gue seneng applause dulu buat Edward karena Edward itu semangat banget. Jadi kalau ngomong mau gua, mau Yosua, mau Ko Martin yang sharing nih ya. Misalnya cerita, aduh Edward gimana ke siapa ya sepi. Tenang kok, market boleh sepi. Orang lain boleh sepi, tapi kita tetap rame gitu ya. Gitu teman-teman. Ya, jadi senang sama antusiasnya lingkungan yang menormalisasi terhadap alasan. Jadi sekiranya ada lingkungan yang menormalisasi ya cepat-cepat kita mesti ganti lingkungan lah teman-teman. Ya, makanya Ko Andre, Ko Riko, Ko Edo bikin yang namanya circle itu adalah supaya circle itu tetap kejaga teman-teman. Ya, gitu teman-teman. Soal excuse. Nggak bisa pencet. Oh, oke. Nah, gimana sih caranya keluar dari habit yang namanya excuse? Satu, ganti pertanyaannya. Kebenaran, legacy, temanya tahun ini apa teman-teman? Measure to multiply. Ya, itu ada tuh. Buat accountability yang jelas. Nah, yang pertama adalah ganti pertanyaannya. Aduh, nah apa ya asuransi itu? Susah ya. Coba diganti teman-teman. Coba diganti jadi, gue tahu sih ini nggak gampang. Tapi apa coba yang bisa kita kontrol dari hal-hal kecil teman-teman. Ini bikin otak kita maksa buat pindah dari victim mode ke action mode. Ya. Ya kalau sulit semua juga sulit. Kalau gampang semua juga. Jadi ini gitu kasarnya gitu. Benar nggak? Jadi jangan jadikan diri kita sebagai victim mode aja. Ya. Udah kalau yang mudah apa sih yang mudah? Nggak ada yang mudah teman-teman. Ya. Choose your heart katanya gitu. Yang kedua adalah buat accountability yang jelas, yang terukur. Excuse biasanya hidup di area abu-abu. Ya. Dengan sekarang tahu nih, oke, gua udah prospek tapi belum closing misalnya. Berapa orang yang lu prospek? Mesti ada angkanya dong. Bener nggak? Bukan saya, ya udahlah kok ngedengerin nih misalnya hari ini Ko Andre empowering, gila Ko Andre bagus. Udahlah, gue dari sekarang mau rekrut atau udahlah gue dari sekarang mau jualan. Tapi oke, gue tahu gue mesti rekrut, tapi saya mesti connecting dulu sama orang, ketemu 2 orang per hari. Itu angka yang jelas sehingga bisa terukur teman-teman. Ya, itu buku OCS tuh ya. Gua gila bagus sih sebenarnya, bagus banget itu. Bagus banget. Karena kita nge-review jelas, bener nggak? Accountability-nya jelas banget. Itu nggak abu-abu. Kalau sekarang ada partner yang bilang, ya nih closing susah sok. Review sekarang berapa berapa orang. Ya kok. Terus track tindakan bukan hasil. Excuse muncul karena hasil tidak sesuai harapan. Padahal yang bisa kita lakukan adalah, yang bisa kita kontrol adalah tindakannya aja. Dan yang terakhir adalah, bangun lingkungan anti excuse yang tadi gue bilang. Ya. Ibaratnya kayak gini teman-teman, misalnya kita sekarang punya anak nih ya. Kan udah banyak yang berkeluarga nih. Anak. Kalian pernah dengar nggak misalnya? Jangan dimasukin ke sekolah ini, dan sekolahnya baraong.
Ya, nakal-nakal, nakal-nakal. Sebenarnya memang penting sih kita nyari lingkungan yang beneran bagus. Selain itu juga kita juga mesti nanemin ke anak kita bahwa guys, lu mau di sekolah dimanapun juga ada aja yang nakal mah. Ya, nggak bisa dihindarin itu mah. Tetap aja yang nakal mah ada. Ya, tapi kita sebagai leader atau orang tua kan tetap nyariin, oke, janganlah masukin circle ini mah. Ya, dan tetap kasih value yang bagus teman-teman. Ada semangat teman-teman? Kenapa Yos? Nah, lalu yang kedua, ini bicara soal ekosistem. Ekosistem di sini ngobrol soal mentor teman-teman. Buddy, gue bilang ya, buddy. Jadi ada 3 namanya buddy. Yang pertama adalah mentor buddy. Mentor buddy itu adalah kita butuh orang yang udah pernah sampai di level yang mau kita tuju. Gue tahu nih, hidup ko Andre, aduh seru ya. Dia bisa jadi berkat buat orang lain, bisa jadi berkat buat keluarga dia, ya. Dengan punya kesehatan finansial yang seperti itu kan pengen, bener nggak teman-teman? Siapa yang nggak pengen? Kayak Ko Edo, waktu sama keluarga bisa. Waktu pacaran berdua sama istri ke Amsterdam, bisa. Bener nggak? Ya. Keuangannya sekarang jauh lebih sehat. Udah mau ngebangun rumah, bener nggak? Mau dirubuhin lah ya, bangun lagi. Jadi gedong. Ya. Gedong, bahasanya kolot tulisannya gedong. Gedong tuh pepaya bukan? Gedang gitu, oke. Ya. Nah, mentor body kan tadi ya teman-teman, kita butuh orang yang udah pernah sampai di level yang mau kita tuju supaya ya kita juga punya arah yang jelas kita mau kemana. Tanpa mentor, kamu banyak trial and error, mahal dan lama. Kayak gue di tekstil ada sih gue yang ngajarin, ada satu paman gue, ya Bo ini tuh gini, ini yang rame warnanya ini konstruksinya lusi kepakan segini, benangnya di twisting. Ya, itu karena ada mentor. Benar enggak? Terus kalau nggak ada mentor, gila, jualan produk itu ya, R&D-nya mahal banget. Mahal banget, betul Koriko ya? Mahal banget. Sekali salah, gue pernah sekali salah celup. Jadi gue ngeprint, printnya pigmen. Jadi kalau pigmen itu dia nggak benar-benar nyampur sama benang lah. Pas dicuci si kerudungnya, mudal semua dong. Gila itu mudal apa ya? Luntur, luntur. Itu jadi luntur dan itu gila gue bakar duitnya itu ratusan juta lah itu. Gagal. Dicelup nggak bisa, dijual nggak bisa. Bisa. Terakhirnya ada yang beli, nelayan. Jadiin apa? Jadi umbul-umbul yang suka ngapung gila ya. Di kilo. Lalu jadi sampah gila. Ya, jadi bilang dong, makasih ke mentor body, teman-teman yang ngajakin kalian ke bisnis ini teman-teman. Terima kasih, terima kasih. Karena tanpa mentor body kalian, kita nggak tahu kita mau kemana, kita nggak tahu kita ngapain ya. Dan mereka mah benar-benar literally ngebantuin kita lah, ngebantuin kita banget. Gitu. Lalu body yang kedua adalah body. Body. Perjalanan bisnis itu kan naik turun. Ya, pas lagi bagus, bagus. Pas lagi bagus mungkin kita juga nggak terlalu butuh body. Ya. Tapi kalau turun tuh, naik turun lah dua-duanya penting juga. Nah, di bisnis prudensial, body gue adalah Yosua. Gue udah bilang, Yos, gila ya. Kalau nggak ada lu di bisnis ini, gue belum tentu promosi. Karena ya guanya ngerasa, ya udah kalau naik, ya udah. Tapi kalau turun tuh nggak gampang. Tapi jangan disalahartikan ya. Misalnya body, lu sepi ya? Sama gue juga sepi. Jangan gitu ya. Jangan gitu. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya.
Yos nggak ada janjian, nggak ada karaoke sejam, oke. Tapi kan jadi ada semangat lagi teman-teman. Ya, Yos coba. Kalau dari lu kenapa masih punya body-body Yos? Boleh nggak? Boleh konde ya? Hah? Pakai mic, pakai mic, pakai mic. Termelet-melet nih, termehek-mehek. Apa pertanyaannya? Kenapa menurut lu, kan gua nggak, menurut gua sih lu body-body gua, kan gua nggak tahu menurut lu gua body-body lu bukan ya. Benar. Coba menurut lu kenapa penting mesti punya body-body ya? Jadi kalau nggak ada janjian bisa ketemu ya sama body-badinya ya. Gitu ya. Bo lagi di mana? Yos lagi di mana gitu kan kita selalu tiap hari. Gimana sih ya? Kasar banget. Ya jadi sebenarnya kalau body-body itu kan jadi nge-track kita punya apa perjalanan ya. Jadi kalau gua kebetulan sama Ebo itu agak ngerasanya nih agak cocok karena Ebo itu tipe yang mengejar kenikmatan. Sedangkan kalau gua itu menghindari kesengsaraan. Jadi kalau Ebo itu di-triggernya cuman, Bo, nih bagus nih Bo, lu kalau bisa begini-begini, wah kejar tuh dia tuh. Nah, sedangkan gue digituin sama Ko Edo, enggak maju-maju. Udah aja santai aja gue gitu. Cuman gue sama si Ko Edo nanti dibilangin, yo liatin tuh si Ebo udah begini-begini-begini. Lu masa nggak mau sih? Ya masa gue sendirian ya? Iya lah gue kejar deh gitu jadinya. Jadi agak cocok ya, Bo. Agak cocok ya brother Agak ya. cocok. Bahkan gue ngerasa gue lebih cocok sama Ebo daripada sama Giselle ya. Sama Michelle ya. Come on, come on. Ya Bo ya. Buat kemarin nyari foto ini ya Yos ya. Iya. Nyari foto lu nih. Lebih banyak foto lu daripada foto CN ya. Asal lu tahu lebih banyak selfie lu di HP gue daripada Come on. Giselle. Jadi nggak enak. Jadi nggak enak. Nama di Jijik ya. nama di kontak aja lebih romantis sama lu kan, Ebo sayang. Nah, lihat. Lihat. Makasih Yos. Dan gue tahu banyak juga di leader-leader di sini yang punya body-body. Yes. Koriko dulu body-body sama siapa? Sama Edo. Sama Koedo. Koedo juga dulu ada sama Arya juga ada pas ngejar AM. Ko Andre ada nggak teman body-body? Cioke ya, Cioke ya, Cioke. Oke. Oke. Terus kan di kantor ini ada PS. Pas lagi PS terus Kopitor pernah ngomong, "Iya nih dulu pas ngejar siapa AM AB ya, AD ya. Siapa? Ko Erik sama Kang Rehan main PS. Nah, itu berarti teman body-body juga, benar nggak? Ya, Kopitor ada teman body-body siapa kok? Ko Willy. Iya. Coba. Jadi sebenarnya kayak gini ngomongnya kayak biasa aja. Padahal kalau lu track satu-satu pasti pada punya teman body-body. Teman-teman yang tetap support lu, tetap teman yang tetap semangatin lu. Ya. Dan kalau sendiri itu biasanya jadi gampang drop. Dan excuse bakal muncul lagi. Ya. Kalau gini kan excuse-nya jadi munculnya berdua ya, Yos ya. Iya. Gitu. Tapi nggak usah sampai kembaran kayak gitu juga kan, kemana-mana kan. Itu kayak anak panti itu. Iya. Baju hidung, celana merek Sarua deh. Jam tangan sama di kiri, kacamata. Cuma muka gua nggak ngotak kayak lu. Kata siapa cowok nggak ngotak nih? Muka siapa kotak. Oke kita lanjut. Yos maaf, enggak. Gua nggak akan, ampun Yos. Jadi nggak enak gua. Gak apa-apa kita udah biasa saling menyakiti. Come on. Itu yang Come on. menguatkan kita. Come on. Itu yang menguatkan kita. Dan body-body yang terakhir adalah follower body. Ya. Follower body sering dilupain. Padahal penting. Saat ngajarin kita dipaksa buat naik level. Melatih jadi leader, bangun tanggung jawab. Ya. Mungkin kita juga, ya buat gua apalagi ya leader baru, kan gue juga nggak sempurna ya. Gue cuma bisa kasih apa yang gue punya yang bisa gue kasih. Ya. Tapi di situ jadi mulai lagi teman-teman, mulai lagi buat belajar lagi. Ya. Ada kemarin sama si Darren ini nih, sampai dia ngerasanya
ada miskom lah gitu ya. Terus gue bilang, Der, sorry ya, gue bilang. Tapi kan kita seumuran ya. Gue juga jadi leader juga baru, gue bilang. Boleh ya kita belajar lagi dari awal lagi ya, gue bilang. Boleh ya, lu juga belajar, sambil belajar, gue juga sambil belajar lagi, Der. Ya, karena ya menurut gue, apalagi di bisnis ini ya, karena kan ini bisnis orang ya. Jadi mesti terus belajar juga sih teman-teman. Ya, kita belajar lagi ya, Der. Iya, Bo, nggak apa-apa, santai aja. Oke, kalau gitu kita sinkron lagi 100%. Gue bilang. Ya, gitu teman-teman. Jadi, tapi follower body ini bisa dicari dari level partner juga bisa kok. Ya, mulai dari awal karena kan ini bisnis teman-teman. Jadi ya cobain aja. Kita nggak tahu hasilnya. Kalau kata Quaria kan apa jalan dulu aja sambil belajar gitu. Bener ya. Gitu itu nempel banget di otak gua. Jalan dulu aja sambil belajar, teman-teman. Nah, gimana kalau komposisinya nggak lengkap? Gimana kalau ada yang pincang? Gimana kalau ada yang nggak ada? Kita bedah. Kalau cuma ada mentor body, efek ke kitanya adalah tahu arah, tapi kesepian dan nggak konsisten. Kalau cuma ada body-body aja nih, semangat ada, tapi nggak tahu arah. Tapi ada semangat. Yang penting semangat dulu aja. Dan modal kita mau apa tuh kalau bukan semangat? Dan kalau cuma ada follower aja, kita ngajar tapi belum tentu benar. Dan kalau kombinasi 3 di atas komplit, arah jelas, konsisten terjaga, leadership berkembang, lu bakal edan. Bakal edan. Jadi boleh dicari tuh dari sekarang. Kalau mentor mah kan memang yang ngajakin kalian di bisnis ini ya teman-teman. Atau kalian boleh cross mentor juga boleh. Ya, bersyukurnya ada tumbuhnya kita di legacy. Ya, kalau di kantor lain nih nggak tahu ya. Ya, bersyukurnya kita di legacy kita bisa ke pohon yang lain. Ya, pohon. Bajing loncat. Ya, misalnya nih, Koresa nggak cocok sama Koedo, lu mau ke Koriko, boleh. Tapi kan nggak tahu Koriko terima atau enggak. Terima, terima, terima. Di sini sih pasti terima. Pasti terima di sini. Au nggak pengen sama Koriko, ke Koedo boleh, ke Koglen boleh. Pengen belajar, bukan pindah. Pengen belajar maksudnya. Bukan pindah, bukan pindah. Belajar supaya mungkin itu yang bisa dijadikan mentornya juga nggak apa-apa kan. Ya. Nah, gimana kalau nggak excuse? Kan tadi poin pertama excuse tuh. Gimana kalau nggak excuse dan punya ekosistem, punya circle yang bagus? Tanpa excuse kamu bergerak, dengan circle tepat kamu melesat. Ya. Kalau mau tepuk tangan jangan setengah-setengah teman-teman. Enak ya, enak ya. Kalau mau tepuk tangan jangan setengah-setengah teman-teman. Tepuk tangan lagi. Ya. Jadi ya bersyukur sih. Memang ya gue nggak tahu ya. Kalau dulu nggak di legacy juga gimana, gue juga nggak tahu. Cuma eh mungkin kan kalau gue ngelihat siapa yang ngajak gue ya. Even Edward di brand manapun ya pasti gue bakal pindah juga sih sebenarnya kan. Maksudnya gue bakal tetap kemana Edward ikut gitu kan. Tapi satu hal ya gue dari ratusan kantor, dari puluhan brand, dia pilih Prudential. Dia tumbuh di legacy, wah gila sih menurut gue jarang sih. Hoki seumur hidup dipakai. Memang di sini juga seumur hidup juga sih Yos. Gitu ya. Jadi
Bersyukur ada di Legacy, punya circle yang tepat, ya. Toolsnya ada, mentornya ada, tinggal kitanya mau atau enggak. Ya, lu lakuin ini jangan kaget sama hasilnya. Activity pasti naik, closingan pasti naik, income naik, punya tim juga naik teman-teman. Semuanya selaras. Sudah teman-teman. Thank you and see you on call teman-teman. Wah, closingan ya Pak. Keputusan bagus banget memilih Ebo untuk sharing. Teman-teman kasih tepuk tangan paling meriah dong buat Ebo. Thank you banget loh, Bo. Keren. Aduh, asik banget. Silahkan duduk, Bo. Silahkan duduk. Oke, semua boleh ambil handphone. Silahkan duduk semua. Ambil handphone dan apa yang Ebo ceritain yuk kita boleh punya aplikasi secara sederhananya. Teman-teman boleh kontak ke WA leadernya. Thank you by the way buat yang udah belajar, training di weekend, taruh handphone, nyatet. Lu lagi buat sebuah habit yang bagus banget. Nah yuk ambil handphone sekarang dan tulisin bilang ke WA ke leader lu. Siapa aja mentor buddy yang lu punya di luar leader lu tentunya. Oke. Ada nggak mentor buddy yang lu punya yang lu pengen belajar. Oke yang pertama itu. Yang kedua bilang sama leader lu punya buddy-buddy siapa. Jangan-jangan leader lu ngerasa lu punya buddy-buddy si ini. Tapi lu gak ngerasa dia buddy-buddy lu. Bener gak? Jadi yang kedua adalah tulisin siapa sih buddy-buddy yang lu punya. Dan yang ketiga follower buddy yang lu punya. 3 hal tadi. Ada yang mau nanya? Kalau gak ada silahkan ditulisin. 3 orang tadi. WA-in kirim ke leadernya lu. Der. Mentor buddy gue selain lu gue belajar dari Koedo misalnya. Oke gue juga belajar dari Korey. Waduh gue sering nanya sama Ray nih misalnya ya. Nomor 2 buddy gue baru jadi gue gak ada siapa-siapa gak apa-apa. Tulisin aja kalau lu gak ngerasa ada buddy-buddy yang lain karena masih baru. Sangat oke. Dan yang ketiga gue rencana mau punya follower buddy siapa aja. Yang sekarang udah ada boleh dan siapa aja. Silakan. Tepuk tangan paling meriah buat Fauzi dong. Silakan Fauzi. Sini aja nggak apa. Oke, makasih. Paling ya kenalin teman-teman, nama aku Fauzi di sini dan yang dapat dari yang tadi disampaikan sama Ebo. Dan di sini sih lebih nyadarin lagi sih, lebih nyadarin sebagai Genji kan sekarang karena belum full timer juga, efeknya memang kurang fokus ya. Mungkin tadi udah disebutin juga ketika lagi trading di tekstil, Ebo mulai fokus lagi dan mulai coba join. Dan yang paling penting sekarang ini, dan emang kayak merasa tertampar juga. Asik banget ya. Ya, asik banget merasa tertampar bahwa yang selama ini ketika yang sering di-report ke Korepin ini misalkan Ji udah ini belum tadi ingetin terus atau kayak gimana dan sejauh ini ketika report tuh ya kok kemarin gini kemarin gini dan ternyata oh bener itu alasannya Excuse itu ya. dari diri sendiri banyak excuse dan hasilnya karena belum banyak nerapin yang udah dikasih saran, dikasih masukan bahkan sampai diingetin berarti hasilnya memang belum maksimal dan kita udah Mbak tadi masuk udah diingetin juga sekarang tinggal ngebangun, udah punya mentor badinya. Terus juga sekarang tinggal dicari juga badi-badinya siapa. Sampai nanti sekarang udah mulai ngebangun tim juga, udah banyak rekrut di follower badinya. Sampai hasilnya semoga Dian bakal dilaksanakan, bakal dilakuin. Pastinya nanti bakal terus fokus pada bisnis ini gitu sih. Oke, thank you. Thank you banget Fauzi, asik banget. Nyambung sama Fauzi gitu ya. Gua tulis di catatan saya Andre, apa excuse yang kamu punya menghalangi result iya ya. Seringkali pada umumnya termasuk saya tuh ngerasa orang lain punya excuse.
Tapi gue nggak ngerasa nih bahwa sebenarnya yang saya perlu paling concern adalah excuse saya sendiri. Ya, biasanya kita pada umumnya setiap dari kita ngerasa orang lain lah yang punya excuse. Tapi gue pribadi tulis ya, Andre apa ya excuse yang saya punya ya. Hari ini saya sangat diberkati banget, asik banget. Mulai dari awal tadi ada Yosua maju ke depan, lihat cerita, ngasih gambaran yang asik banget di weekend ini. Oke, dan waktu Ebo sharing, no wonder Ebo hasilnya bagus. Di umur dia baru 27. Oke, karena umur 19 udah jadi SPB. Jadi gue pas ngeliatin Ebo, gila ya gue gak ada apa-apanya loh. Pengalaman gue pribadi dalam hal berbisnis, itu sama Ebo itu gak ada apa-apanya. 19, umur 21 tadi udah punya utang. 5M. Utangnya bukan yang 5M. Total akhirnya nutup karena punya hutang 5M gitu kan. Tapi umur 21 mulai punya hutang ke bank. Jadi saya mau ngasih saran buat teman-teman yang ngerasa diri lu masih muda. Oke? Bikin gagal yang sering. Kalau lu ngerasa diri lu masih muda, maka saran kok Andre hari ini adalah bikin gagal yang sering. Ya. Sering-sering gagal, sering-sering latihan. Di Prudential, gagalnya lu cuman datang sama orang dan dia nggak setuju dan dia nggak mau ambil polisnya lu. Gagalnya di KN. Di sini ada beberapa dulu industrinya KN, ada Riko, tadi ada Ebo, ada Roni, ada keluarganya Victor. Oke? Begitu gagal di area yang lain, gagal itu impact-nya besar banget. Tapi di Prudential, saya mau bilang, gagal itu hal yang biasa. Tapi jangan dibiasakan. Gagal di sebuah area nggak apa-apa, lu belajar skillnya, lu belajar knowledge-nya. Tapi improve di area yang lain. Oke, jangan sampai bikin gagal di situ lagi, di situ lagi. Tapi lu improve. Mumpung di Prudential, gagalnya lu itu pahit-pahitnya, cuman orang nggak mau ambil polis sama lu. Itu doang. Jadi bilang kiri kanannya, lu kayaknya masih muda ya. Gagal sering-sering loh ya, gagal sering-sering. Oke? Oke? Ebo ngajarin kita sedari muda. Kalau depan belakangnya udah gak terlalu muda, bilang gini, lu udah gak terlalu muda, lu gagal perlu lebih sering daripada yang lain. Oke? Karena apa? Karena yes, supaya kita punya skill. Kenapa kita perlu punya measure, punya ukuran. Jadi lu tahu, oh ternyata gagalnya gue belum terlalu banyak-banyak banget sih sebenarnya. Gue mencobanya gak terlalu banyak. Kalau kita mencobanya nggak banyak, kita latihannya nggak banyak, maka skillnya kita nggak akan bagus. Justru dengan latihan sering. Ebo dengan latihan sering ketemu temen 2020 bisa closing. Karena Ebo udah latihan sering tuh. Jadi bersyukur buat teman-teman yang hari ini punya activity yang bagus, punya semangat yang bagus. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah buat Ebo dong. Oke. Oke, thank you banget buat Ebo. Sekali kalau mau tepuk tangan paling meriah dong buat Ebo.